Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1731, Menghancurkan Sampai Mati, 2. Bisa dibilang sebagai evolusioner Vermilion Bird terkuat saat ini, ia bisa merampas kekuatan keyakinan Vermilion Bird di seluruh alam semesta sesuka hati meskipun berada di tubuh orang lain. Ini adalah hal yang menakutkan tentang 4 orang suci yang super surgawi. Itu hampir setara dengan kekuatan tak terbatas. Dewa super yang tak terhitung jumlahnya memandangi langit berbintang yang mempesona dan bahkan merasakan tekanannya. Namun, Siyu sepertinya tidak menganggap serius situasi ini sama sekali. Pada saat ini, bahkan Jenderal Dewa Matahari memusatkan seluruh pandangannya pada Siyu. Sangat sombong. Saya pikir Anda adalah Vermilion Bird itu sendiri. Seberapa besar kekuatan iman yang lahir karena kamu? Kamu hanyalah seorang pencuri yang mencuri kekuatan iman di masa lalu. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan semuanya hanya karena kamu memperoleh kekuatan Vermilion Bird terkuat. Kamu benar-benar bodoh. Di bawah pengawasan seluruh planet Raja Dunia, Siyu berkata dengan tenang, membiarkanmu memobilisasi kekuatan iman ini benar-benar menodai mereka. Apa katamu? Dewa Super Vermilion Bird tidak menyangka Siyu masih keras kepala saat ini. Beraninya kamu. Naga hijau yang super dewa dan binatang suci lainnya juga memasang tatapan marah. Seperti yang diduga, dia orang gila. Banyak orang yang tercengang. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Siyu secara bertahap diaktifkan. Dia, yang pernah berlatih di bawah kehendak penguasa kosmik, sangat santai menghadapi pencegahan dari Dewa Super Vermilion Bird. Ledakan. Dia membuka Beastaming Space secara alami. 1, 2, 3, 4 lapisan, sebanyak 13 lapisan terlihat jelas di mata semua orang, mengejutkan mereka. Ini benar-benar lapisan surgawi ke-13. Raja pengungkap itu, mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Begitu lapisan surgawi ke-13 muncul, aura Siyu sama sekali tidak kalah dengan ahli dewa super yang telah mencapai tingkat transenden 3. Ini mengejutkan banyak ahli dewa dan super dewa. Para jenius kuno yang terbangun dari tidurnya melihat fenomena lapisan surgawi ke-13 Siyu dengan kaget dan menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kartu trufmu? Namun, pada saat ini, ketika Dewa Super Vermilion Bird melihat kartu truf terkuat, Siyu, ia hanya ingin tertawa. Oleh karena itu, semua orang jenius ini sombong. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah kartu trufku? Kata Siyu. Sebagai Beastamer, bukankah dasar membuka Beastaming Space sebelum memanggil hewan peliharaan? Burung kecil di dalam sangkar sudah bertahun-tahun tidak berkelahi. Karena kamu masih tenggelam dalam mimpi indahmu, maka, Siyu tidak bisa menahan tawa. Tawanya sangat memekakkan telinga di mata Dewa Super Vermilion Bird. Namun, pada saat ini, Siyu memang sedang memanggil hewan peliharaannya. Namun, hewan peliharaan yang dia panggil melampaui ekspektasi semua orang. Kemungkinan besar itu bukan 11, Ling, dan susu yang diungkap oleh Raja Pengungkap, tapi satu lagi. Tidak ada yang punya informasi sama sekali. Di Duel Star, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di dalam lubang kosmik yang robek, 5 jari yang cukup untuk menghancurkan bintang dan ditutupi rambut perlahan terentang seolah ingin meraih sesuatu. Mengaum. Disertai dengan raungannya yang mengejutkan, seluruh langit berbintang bergetar. Bentuk kehidupan bintang yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Beberapa ahli pertama kali terkejut. Kemudian, ekspresi mereka sangat tidak percaya. Di bawah tatapan mereka, monster yang tidak kecil dibandingkan dengan Duel Star dan berkali-kali lebih besar dari Vermilion Bird Super Surgawi saat ini langsung turun. Raksasa kosmik. Siyu sebenarnya mengontrak raksasa kosmik. Aura ini, tingkat dewa zaman, pasti tidak ada kesalahan. Lagi pula, dia bukanlah dewa zaman biasa. Itu adalah level tertinggi di antara para dewa zaman, sebuah eksistensi yang sebanding dengan Transcendent 3. Melihat raksasa ini muncul, Beastamers yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Kesulitan tertular raksasa kosmik bisa dikatakan paling tinggi di antara semua hewan peliharaan. Di mana sebenarnya Siyu? Kapan? Hewan peliharaan yang dikirim Siyu sebenarnya bukanlah hewan peliharaan yang dikenal siapapun. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan naga hijau yang super dewa dan yang lainnya tercengang. Namun, setelah tertegun,
mereka menjadi bingung. Mungkinkah kartu truf Siyu adalah raksasa kosmik ini? Harus dikatakan bahwa Siyu memanggil raksasa kosmik yang tak terkalahkan mengejutkan banyak orang. Namun, dari sudut pandang Dewa Super Empat Orang Suci, bahkan jika Siyu dan raksasa kosmik ini bekerja sama, pasti mustahil untuk mengalahkan Dewa Super Vermilion Bird. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Di bawah tatapan semua orang, raksasa tak terkalahkan ini secara langsung menggunakan matanya yang sebanding dengan bintang untuk menatap Dewa Super Vermilion Bird yang fokus padanya. Kemudian, ia rela menyerahkan kejayaan kosmik Behemoth Rache dan tubuhnya yang besar. Di bawah tatapan banyak orang, ia mulai menyusut perlahan dan berubah menjadi tongkat dalam cahaya. Ya, itu adalah sebuah tongkat. Semua orang sangat tidak percaya. Ketika mereka melihat tongkat itu jatuh ke tangan Siyu, mereka semakin tidak percaya. Ketika mereka melihat perubahan Siyu, api putih yang menakutkan mulai menyebar dari tubuhnya. Aura, fluktuasi, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan Jenderal Dewa Matahari mau tidak mau melihat ke samping. Ledakan. Di bawah letusan, otot Siyu meningkat secara eksponensial, dan rambutnya terentang tanpa batas. Itu seperti air terjun hitam yang terbalik, melesat ke langit dan dipenuhi rasa kekuatan. Di tubuhnya, lapisan dalam terbungkus aura hitam, dan bagian luarnya terbungkus api putih. Yang satu berwarna hitam, dan yang lainnya berwarna putih. Selain itu, tongkat merah besar di tangannya yang telah berubah dari raksasa kosmik secara langsung membuat gambaran Siyu menjadi asing. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan mimpimu. Perubahan Siyu bisa dikatakan telah melampaui ekspektasi semua orang lagi. Pada saat ini, beberapa sosok yang sangat tersembunyi mau tidak mau muncul. Bab 1732, menghancurkan sampai mati. Sosok Kaisar Si muncul di kapal perang planet biru, mengejutkan Kaisar Kong dan yang lainnya di sekitarnya. Namun, segera, semua orang melihat ke arah Siyu. Sial, apa ini? Minggu dan yang lainnya sangat terkejut. Berbeda dengan kekuatan Super Dewa Vermilion Bird yang beresonansi tanpa batas dengan dunia luar dan terbentang sebelum berkumpul, letusan Siyu benar-benar meletus dari tubuh mereka. Itu adalah kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh mereka sendiri. Itu sangat menakutkan sehingga cukup untuk mengabaikan semuanya. Bahkan raksasa kosmik itu hanya bisa menjadi pengikut kekuatan ini. Murid Bistamers yang tak terhitung jumlahnya mengerut. Saat Siyu berubah bentuk, mereka mengerti mengapa raksasa kosmik itu bersedia menjadi senjata. Mustahil. Pada saat ini, bahkan naga hijau yang super dewa dan yang lainnya berseru di dalam hati mereka. Ini karena apa yang Siyu tunjukkan sekarang benar-benar sangat berbeda dari apa yang mereka duga. Mereka awalnya mengira bahwa kartu truf terkuat Siyu adalah alam 13 surga dan kekuatan gabungan dari beberapa hewan peliharaan dewa zaman. Namun, pemandangan konyol ini menstimulasi hati para dewa super empat orang suci setiap saat karena mereka merasakan kekuatan yang melampaui segalanya dan sebanding dengan transenden tingkat tinggi pada Siyu yang menyatu saat ini. Memusnahkan. Pada saat itu, yang paling terkejut adalah Vermilion Bird yang super dewa. Awalnya menunggu Siyu, kelinci putih kecil ini, untuk menunjukkan kekuatannya sebelum dihancurkan tanpa ampun olehnya, tapi siapa sangka kelinci putih kecil yang awalnya tidak berbahaya itu akan langsung berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, seolah-olah ingin melakukannya, melahap semuanya. Begitu muncul kata, musnahkan. Jatuh, Siyu melambaikan tongkat besar di tangannya dan menyatu dengan sumber tenaga. Dia menabrak Vermilion Bird yang super surgawi dari jauh. Di sisi planet, gelombang kejut yang mengerikan langsung membuat seluruh planet bergetar, membuat lapisan planet yang mengisolasi semua kekuatan bergetar hebat. Vermilion Bird, dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, Dewa Super Vermilion Bird mengeluarkan teriakan nyaring. Ia mengayunkan sayap penyapu langitnya, dan api penghancuran dunia yang menyatu dengan kekuatan keyakinan menyapu bagaikan lautan api. Namun, dalam menghadapi gelombang kejut yang sederhana ini, api penghancuran dunia yang tak ada habisnya dihancurkan hingga terlupakan oleh tongkat dengan ledakan. Gelombang kejut melahap api penghancuran dunia dan mendarat di Vermilion Bird yang super surgawi dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dalam sekejap, tubuh besar Dewa Super Vermilion Bird hancur seperti kertas. Diiringi teriakan Super Dewa Vermilion Bird, tubuhnya langsung diledakkan.
Hujan darah seperti api berceceran ke segala arah, memenuhi langit dengan bintang-bintang. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang yang memperhatikan pertempuran ini mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Namun, ini bukanlah akhir. Bagaimana Dewa Super Vermilion Bird bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Sebagai dewa keyakinan terkuat, selama keyakinannya tidak hancur dan tidak mati, itu sudah merupakan operasi dasar. Hampir seketika, Dewa Super Vermilion Bird yang dibunuh oleh tongkat Siyu terlahir kembali dari api dan pulih ke keadaan semula. Namun, pada saat ini, semua orang bisa merasakan kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Sepertinya tidak mengerti mengapa Siyu memiliki kekuatan bertarung yang konyol. Selama keyakinanmu tidak hancur dan kamu tidak mati, aku akan membuatmu kehilangan keyakinanmu. Suara Siyu bergema di langit berbintang saat dia mengayunkan tongkatnya lagi. Kali ini, Dewa Super Vermilion Bird menjerit marah. 5 matahari transendensi di tubuhnya berkedip-kedip saat ia menggunakan jurus mematikan yang berbeda dari api penghancuran dunia. Namun, dalam sekejap, semua orang melihat duel star menjadi gelap. Dengan sebuah ayunan, tubuh Dewa Super Vermilion Bird runtuh lagi, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit yang dihancurkan oleh tongkat. Yang transenden di tubuhnya juga padam. Pada saat ini, Dewa Super Macan Putih dan kura-kura hitam terkejut dan tidak dapat memahaminya. Dan ini hanyalah awal dari semua yang direncanakan Siyu. Saat Dewa Super Vermilion Bird dihidupkan kembali untuk kedua kalinya, Sword Maiden berpakaian hitam perlahan muncul di samping Siyu dan melindunginya. Dia memiliki penampilan cantik dengan Vermilion Bird kecil berwarna merah di bahunya. Kedua belah pihak melihat hantu Vermilion Bird yang kental dengan ekspresi dingin. Siyu, Dewa Super Vermilion Bird meraung dengan marah. Namun, terlihat Siyu sudah duduk di singgasana yang perlahan muncul di langit, berdiri tegak di langit dengan tongkat besar. Kamu terlalu lemah. Dia tidak layak untuk dia serang. Chitong seperti penjaga di atas tahta. Ia memunculkan pedang burung Vermilion dan menyerang Dewa Super Burung Vermilion. Pada saat ini, Dewa Super Vermilion Bird tidak dapat memahami mengapa semut lemah yang auranya bahkan tidak sebanding dengan Dewa Zaman berani menyerangnya. Namun segera, ia menyadari bahwa itu salah. Pada suatu saat, ia menyadari bahwa ia perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas kekuatan keyakinan burung Vermilion dan menggantikannya. Orang di depannya itulah yang merampas kekuatannya. Keterampilan, penjarahan iman. Efek selama Anda membunuhnya sekali, Anda dapat merampas sebagian dari otoritas keyakinannya. Langkah yang Siyu simpulkan untuk Chitong dan yang lainnya, bersama dengan kekuatan bela diri dari Siyu yang menyatu, dapat melemahkan Dewa Super 4 orang suci dan memperkuat hewan peliharaan 4 orang suci miliknya. Meskipun jurus ini milik hewan peliharaan, karena Siyu memiliki kontrak dengan hewan peliharaan, ia juga dapat dilihat sebagai tubuh yang sama. Di bawah pembunuhan Siyu, setelah 2 putaran, Chitong telah menjarah banyak otoritas keyakinan Dewa Super Vermilion Bird. Bahkan Dewa Super Vermilion Bird sendiri tidak menyadari bahwa karena telah kehilangan otoritas keyakinannya, ia telah bangkit kembali untuk kedua kalinya. Karena tidak memiliki cukup kekuatan iman, kekuatannya sudah kurang dari 1/10 dari kekuatan puncaknya. Di sisi lain, meskipun Chitong bukan Dewa Zaman, setelah menjarah otoritas iman, di bawah peningkatan kekuatan iman, ia mengandalkan sistem iman untuk mendapatkan kekuatan tempur super surgawi dalam sekali jalan. Bab 1733, Menghancurkan sampai mati 4. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Dewa Super Vermilion Bird memelototi pencuri yang telah merampas kekuatan keyakinannya, tetapi yang menunggunya adalah Chitong, yang niat membunuhnya telah terakumulasi hingga ekstrim. Setelah Siyu dibunuh, keberadaan 4 orang suci yang super dewa telah lama membuat marah Chitong tanpa batas. Kali ini, akhirnya ada kesempatan untuk bertarung. Chitong telah memenuhi keinginannya. Ledakan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan terakhir akan berkembang menjadi pertarungan antara Chitong dan Dewa Super Vermilion Bird. Siyu bahkan tidak mengirim semua hewan peliharaannya untuk menghadapi Dewa Super 4 orang suci yang tak tertandingi. Selain mempersenjatai hewan peliharaannya, dia bahkan hanya mengirimkan 1 hewan peliharaan yang memiliki keyakinan yang sama dengan lawan dari Dewa Super Vermilion Bird. Dia,
benar-benar berencana untuk menggunakan Dewa Super 4 orang suci sebagai batu loncatan dan batu loncatan hewan peliharaannya untuk secara pribadi membunuh Dewa Super 4 orang suci yang bersangkutan dan menulis ulang sistem 4 orang suci di planet Raja Dunia. Itu adalah tindakan yang sangat gila. Kamu pasti akan mati. Aku tidak akan kalah. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah Chitong, yang bahkan bukan Dewa Zaman, juga menunjukkan tekanan yang kuat saat menghadapi Dewa Super Vermilion Bird. Kehendak yang melampaui segalanya membuat hati Chitong marah. Chitong tidak membiarkannya kalah. Beastamer bahkan telah membuka jalan untuknya. Jika dia masih kalah dalam kompetisi keyakinan, dia akan malu dengan identitasnya sebagai penjaga pedang. Saat ini, Siyu sedang melindungi jalur pertumbuhannya. Kemudian, dia juga harus menggunakan tekadnya untuk membuktikan kepada Siyu bahwa dia akan menanggapi wali ini. Pada saat ini, hati Chitong berangsur-angsur menguat. Meskipun Siyu tidak ikut campur dalam pertempuran dan mempertahankan kekuatannya, dia tidak lupa memperkuat Chitong melalui telepati. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk memperkuat Chitong ke alam tak terkalahkan. Demi pertumbuhan hewan peliharaannya, Beastamer melindunginya dalam pertempuran. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk melindungi Beastamer, hewan peliharaan tersebut juga merespons. Di bawah penerangan kedua pihak, semua orang hanya melihat pemandangan ini. Sword Maiden berambut merah yang memegang Vermilion Bird Sword bersinar dengan Vermilion Bird Divine Sword Feather yang besar di langit. Di bawah konfrontasi terus-menerus dari kedua belah pihak, disertai dengan teriakan keras, saat keinginan Sword Maiden berambut merah menyublim, cahaya pedang yang sangat menyilaukan yang menerangi langit berbintang dan menghancurkan sungai keyakinan yang tak terhitung jumlahnya menerobos perlawanan dari Super Vermilion Bird surgawi dan mendarat di tubuhnya. Jiu, teriakan menyedihkan dari Dewa Super Vermilion Bird bergema di langit berbintang. Kali ini, ia kalah dari tubuh utama Chitong. Otoritas keyakinannya telah dijarah seluruhnya, dan secara langsung kehilangan kekuatan untuk dilahirkan kembali. Di bawah ekspresi kebingungan, ketakutan, dan kehilangan, tubuh Dewa Super 4 orang suci yang telah mendominasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terbagi menjadi dua, dan jiwanya sepenuhnya dilenyapkan. Persis seperti itu, pertarungan yang hampir tidak disangka oleh siapapun berakhir dengan Dewa Super Vermilion Bird terbelah menjadi dua. Di alam semesta yang sunyi, banyak orang terengah-engah saat mereka menyaksikan sosok Dewa Super Vermilion Bird perlahan berubah menjadi cahaya dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Jika bukan karena kekuatan iman, ia tidak akan bisa hidup seperti itu. Pada saat ini, tanpa kekuatan iman, jejak keberadaannya akan hilang sama sekali. Naga hijau, macan putih, dan kura-kura hitam memandang teman lama mereka dengan kaget. Mereka mati secara tragis di bawah pedang Chitong begitu saja, dan hati mereka menjadi sangat dingin. Apa yang paling tidak mereka inginkan dan harapkan masih terjadi. Leluhur, di planet Raja Dunia, wajah anggota keluarga burung Vermilion hampir pucat hingga ekstrim. Mereka tidak percaya bahwa roh dewa tertinggi yang mereka percayai selama bertahun-tahun telah mati secara tragis di tangan Siyu, yang hanyalah seorang pemula yang telah menjadi dewa beberapa tahun yang lalu. Dia, Siyu, hei, banyak orang memandang ke arah Siyu, yang sedang duduk di singgasana dan menyaksikan hewan peliharaannya membunuh Dewa Super 4 orang suci. Hati mereka, dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Para ahli tingkat dewa yang terbangun dari tidurnya sangat terkejut. Sulit untuk memahami keberadaan seperti itu. Monster macam apa yang bisa membunuh dewa super tingkat kelima seperti anjing dengan tubuh setingkat dewa dan bahkan memperlakukannya sebagai rekan tanding hewan peliharaan. Belum lagi orang luar, bahkan kaisar luar angkasa dan yang lainnya pun tersentak. Hati mereka yang awalnya tidak stabil telah sepenuhnya stabil. Benar saja, Siyu adalah monster. Di sampingnya, Kaisar Si tidak bisa menahan senyum. Dia memang memilih orang yang tepat. Baiklah. Pada saat ini, saat Chitong mengambil sumber transendensi yang dijatuhkan oleh Dewa Super Vermilion Bird dari langit, Siyu bangkit dari singgasananya dan melihat ketiga dewa super suci yang tersisa dengan ekspresi terkejut. Siapa yang berikutnya? Datanglah dan terima kematianmu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Bab 1734, Pertempuran Hewan Peliharaan 1. Sombong sekali. Pada saat ini, Siyu, yang menunjuk pada tiga dewa super suci,
dan membiarkan mereka datang untuk menerima kematian mereka, benar-benar terlalu sombong. Namun, penonton sudah gemetar dan tak bisa berkata-kata. Anggota 4 keluarga suci yang memperhatikan pertempuran ini memiliki wajah pucat. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada leluhur keluarga. Kekuatan si Yute telah meningkat jauh ke tingkat yang lebih tinggi dari Dewa Super 4 orang suci. Semut seperti mereka tidak punya hak berkomentar. Dia benar-benar mati, hingga saat ini, masih ada orang yang merasa seperti berada dalam mimpi. Vermilion Bird yang super dewa mati begitu saja. 4 orang suci dan Dewa Super semuanya berada pada tahap tengah transenden. Pada dasarnya tidak akan ada perbedaan kekuatan yang berlebihan. Meskipun tingkat pertumbuhan super surgawi naga hijau adalah yang tertinggi, itu karena ia hidup paling lama di antara 4 orang suci. Dari segi kekuatan sebenarnya, mustahil baginya untuk membunuh Dewa Super Vermilion Bird dengan begitu mudah. Namun, si Yu yang melakukannya. Proses pertarungannya seperti menghancurkan mangsa dan melemparkannya ke hewan peliharaan untuk dinikmati. Pada saat ini, para ahli dapat merasakan aura Qitong yang semakin kuat secara bertahap. Setelah secara pribadi memburu Vermilion Bird yang super dewa, mata Qitong kembali acuh tak acuh. Itu menyimpan sumber transendensi untuk si Yu dan menunggu perintah. Dewa zaman yang tak terkalahkan lainnya. Lagi pula, bahkan menjatuhkan sumber transendensi. Banyak ahli menarik napas dalam-dalam, ingin melihat bagaimana ketiga Dewa Super menghadapi pemandangan ini. Pada saat itu, Dewa Super Naga Hijau, Macan Putih, dan kura-kura hitam panik. Melihat Dewa Super Vermilion Bird dipukuli sampai mati 2 kali oleh kedua klub dan bahkan tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan si Yu, keyakinan mereka dijarah dan menjadi nutrisi bagi orang lain. Mereka berteriak dengan gila-gilaan di dalam hati mereka. Ada yang salah, ada yang salah. Bukankah Raja Pengungkap mengatakan bahwa kartu truf terkuat si Yu adalah tingkat keajaibannya di era lapisan surgawi ke-13? Apa yang terjadi sekarang? Mereka melihat rambut hantu yang melesat ke langit dan dapat merasakan bahwa kekuatan si Yu saat ini sangat kaya. Tekanannya sebanding dengan tingkat tinggi yang transenden. Mengungkap Raja Tutu juga bersembunyi di kegelapan. Setelah terkejut, dia benar-benar diyakinkan oleh saudara perempuannya. Dia benar berlari mencari sumber transendensi. Kakak, dia benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu monster seperti si Yu dan tumbuh bersamanya? Pada saat ini, di mata Raja Pengungkap, si Yu benar-benar ditakdirkan untuk mencapai puncak tingkat Dewa Super. Dari zaman kuno hingga sekarang, selain 6 tingkat kosmik, potensi bakatnya berada di urutan ke-7. Itu benar-benar memiliki pengaruh seorang kaisar kosmik. Inikah keberuntungan yang sedang kamu bicarakan? Saat ini, meskipun Dewa Super Naga Hijau dan Macan Putih memiliki ekspresi dingin dan diam, hati mereka tidak tenang. Mereka masih mempertanyakan super dewa kura-kura hitam. Adapun kura-kura hitam yang super dewa, ia tidak dapat memahaminya apapun yang terjadi. Itu telah diramalkan 3 kali, dan hasil dari duel transenden jelas menguntungkan. Namun, yang tidak diketahuinya adalah hasil ramalannya telah diganggu oleh kucing permata. Nasib si Yu melibatkan era terakhir, dan tidak semua orang bisa memata-matainya sesuka hati. Duel berlanjut. Dewa Matahari adalah satu-satunya yang relatif tenang di antara orang-orang ini. Ia memandang naga hijau yang super surgawi dan memberi isyarat agar duel transenden berlanjut. Si Yu telah mengeluarkan permohonan duel transenden kepada 4 orang suci yang super surgawi, dan 4 orang suci yang super surgawi juga telah menyetujuinya. Menurut urutan responnya, itu adalah pertarungan antara Dewa Super Naga Hijau dan si Yu. Naga Hijau, cepat bunuh dia. Jangan beri kesempatan untuk pulih. Dalam kondisinya, ia menghabiskan banyak energi. 2 serangan tadi sudah sangat menguras tenaga. Anda tidak dapat menggunakannya untuk ketiga kalinya dalam jangka pendek. Kata sang Dewa Super Kura-Kura Hitam. Apakah kamu serius? Hati Dewa Super Naga Hijau saat ini sangat ganas. Sudah lama sekali ia tidak merasakan jantung berdebar menghadapi musuh yang kuat saat lemah. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh Dewa Super Naga Hijau adalah bahwa orang yang membuatnya merasa seperti ini lagi sebenarnya hanyalah manusia setingkat dewa. Mengaum. Dewa Super Naga Hijau mengayunkan tubuh hijaunya yang melintasi langit berbintang dan mengarahkan kelima cakarnya ke duel star. Mata merah keemasannya dipenuhi dengan niat membunuh,
dan auman naga mengandung kemarahan yang luar biasa, seolah ingin menutupi emosi lainnya dengan kemarahan. Kamu tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Di bawah tatapan Dewa Super Harimau Putih dan Dewa Super Kura-Kura Hitam, ia terbang menuju duel star. Aku sudah menebaknya. Dewa Super Kura-Kura Hitam melihat bahwa Dewa Super Naga Hijau akhirnya lewat dan berpikir sendiri. Namun, tebakannya terasa masuk akal. Itu tidak bisa ditunda. Dewa Super Vermilion Bird benar-benar sangat sial karena telah menemukan teknik mistik letusan yang aneh. Untungnya, itu adalah respons terakhir. Diharapkan naga hijau berikutnya akan langsung mengalahkan Siyu. Kalau tidak, macan putih dan dia harus bertarung. Tatapan Dewa Super Kura-Kura Hitam menjadi gugup. Jika ia tidak bisa mengalahkan Vermilion Bird dan Green Dragon, apakah mereka akan cocok? Kemudian, Dewa Super Naga Hijau turun ke duel star, membuat semua orang terdiam lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak ada yang akan menganggap tinggi Siyu, tapi sekarang, mereka merasa pertempuran berkembang ke arah yang sangat aneh. Apakah kamu yang datang untuk mati? Kata Siyu. Aku ingat kaulah yang menghubungi planet assassin untuk membunuhku, kan? Tentu saja, rencana pembunuhan itu direncanakan oleh 4 keluarga suci kalian bersama-sama. Siyu masih duduk di Void Throne. Tongkat itu ditempatkan di sampingnya. Chitong telah kembali dan menjaga sampingnya. Bocah cilik, kamu masih memfitnahku. Naga hijau turun dan menyerang Siyu. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda masih bisa terus menggunakan serangan seperti itu dengan mengandalkan metode oportunistik? Kamu benar-benar bersalah. Anda sebenarnya menyebabkan pembunuhan besar-besaran demi keinginan egois Anda sendiri. Bab 1735, Pertempuran Hewan Peliharaan, 2. Ketika Dewa Super Naga Hijau turun, lingkungan seluruh bintang duel langsung menjadi dunia baru. Seluruh bintang berubah menjadi hijau, seolah-olah itu telah menjadi rumah bagi Dewa Super Naga Hijau. Meskipun tidak setinggi Dewa Super Vermilion Bird, ia masih menggunakan kekuatan penciptaan dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan dunia, ia menyatu menjadi cakar besar dan merobek Siyu. Di mata Siyu, seolah-olah dunia yang dipenuhi cahaya bintang sedang runtuh. Itu bukanlah dunia biasa. Dunia ini dapat menampung ribuan bintang, dan bobotnya tidak lagi bisa dibandingkan dengan Star Arms biasa. Faktanya, meskipun kata-kata Dewa Super Naga Hijau terdengar seperti dia menghibur dirinya sendiri karena Siyu tidak dapat menggunakan serangan ketiga seperti itu, para ahli yang menyaksikan pertempuran lebih bersedia untuk mengakui hal ini di dalam hati mereka. Karena dua serangan mengerikan itu pastilah sesuatu yang hanya bisa dilancarkan oleh ahli super surgawi yang telah melampaui 7 kali lipat. Mereka merasa bahwa serangan seperti itu dapat diterima bahkan jika Beastamer tingkat dewa super menggunakannya dengan hewan peliharaannya. Namun, dengan Siyu di level dewa, bahkan jika Siyu menembus batas level dewa 3 kali, itu terlalu sulit dipercaya. Jika tidak ada harga yang mahal, itu akan membuat mereka meragukan kehidupan. Apakah dia masih bisa memukul tongkat ketiga? Semua orang menatap duel star dan ingin tahu karena ini mungkin terkait dengan hasil akhir pertempuran antara Siyu dan 4 orang suci yang super dewa. Awalnya, tidak ada yang menganggap tinggi Siyu sama sekali. Mereka mengira Siyu, yang dengan gegabah menantang 4 orang suci yang super dewa, pasti akan kalah. Namun, sejak Siyu berubah bentuk, situasinya telah berbalik sepenuhnya. Sekarang, hasil akhirnya bergantung pada berapa lama Siyu bisa bertahan dalam kondisi itu. Terserah kamu, kata Siyu di hadapan serangan super dewa naga hijau. Sosoknya menghilang dari Void Throne hampir seketika. Begitu pula dengan tongkat merah yang diubah oleh bulu. Ketika mereka muncul, mereka langsung melintas di depan serangan dewa super naga hijau. Hancurkan! Bulu berteriak. Efeknya adalah tongkat besar itu mengeluarkan suara kuat yang menembus udara. Di bawah tatapan mata naga super dewa naga hijau, Siyu memegang lingkaran emas merah dan mengayunkannya ke cakar naganya. Pada saat berikutnya, dengan ledakan, penciptaan dunia naga hijau hancur. Sebuah dunia dihancurkan oleh tongkat ini, dan seluruh bintang duel memulihkan penampilan aslinya seolah-olah telah hancur. Cakar naga tingkat puncak yang juga telah menyatu dengan banyak keterampilan super dewa naga hijau langsung membusuk dan berubah menjadi pecahan cahaya bintang. Kemudian, tongkat ini dengan kejam menghantam naga hijau yang super dewa. Dalam sekejap, dewa super naga hijau,
yang kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari Dewa Super Burung Vermilion dan yang vitalitasnya jauh lebih besar dari Dewa Super Burung Vermilion, secara langsung tidak luput dari akibat dihancurkan oleh pentungan di bawah kendali semua orang. Tatapan mengaum. Diiringi ratapan, tubuhnya meledak. Kabut darah memenuhi langit, dan lingkaran cahaya hijau bersinar ke segala arah, membuat kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat bersandar. Itu dia. Siyu mengayunkan tongkatnya dan terus menyimpan senjatanya. Dia menatap kabut darah yang memenuhi langit. Seluruh tempat itu sunyi. Apakah kamu menganggap serangan normalku sebagai gerakan yang sangat kuat? Siyu berdiri di udara dan melihat naga hijau yang terus bangkit saat dia berbicara dengan tenang. Menggabungkan dengan tubuh kehidupan sebelumnya bukanlah teknik mistik yang berlebihan. Tentu saja, konsumsinya sangat besar, tetapi tidak sampai layu hanya setelah 2 serangan. Apakah kamu perlu aku menghancurkannya lagi? Siyu sangat perhatian. Lupakan saja, selanjutnya aku akan membiarkan hewan peliharaanku bermain denganmu. Namun, Siyu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Jika aku menghancurkan kalian semua, mereka tidak akan bisa mengumpulkan pengalaman bertarung. Burung itu tadi jelas-jelas sudah tidak hidup lagi setelah dihancurkan 2 kali. Mengaum. Saat Siyu terus mengejek, naga hijau yang dihidupkan kembali terkejut, marah, dan panik. Yang menunggunya adalah suara gemuruh lainnya. Mengaum. Dalam riak spasial, bugi yang bersisik hijau, bertanduk naga emas, dan bulu naga putih yang membentang seperti lautan awan, langsung mengambil alih pertempuran. Ia memegang Dragon Ball yang seperti bintang dan menghantamkannya ke arah Dewa Super Naga Hijau. Bocah cilik. Saat Dewa Super Naga Hijau mengaum, ia menyadari bahwa naga hijau di depannya sangat kuat. Selain tubuh naga hijau yang menakutkan, ada juga hantu besar, mulia, dan tertinggi yang tampak seperti naga hijau asli yang ditumpangkan pada naga hijau ini. Dalam sekejap, Dewa Super Naga Hijau benar-benar merasa tidak dapat memobilisasi sedikit pun kekuatan keyakinan pada saat ini. Alasan utamanya bukanlah karena otoritas kepercayaan dari Dewa Super Naga Hijau telah dijarah, tapi karena kecepatan evolusinya ke arah naga hijau lebih rendah daripada bugi sejak awal. Pada saat ini, Siyu mengaktifkan domain naga hijau melalui sumber kekuatan. Di bawah peningkatan 2 sistem kekuatan di era sebelumnya, bugi adalah naga hijau paling ortodoks di dunia ini. Pupil Dewa Super Naga Hijau menyempit. Meski kaget, ia hanya bisa dipaksa menghadapi musuh. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan ruang angkasa meratap. Kedua naga hijau raksasa itu bertabrakan. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Dewa Super Burung Vermilion tidak hanya tidak bisa mengalahkan Chitong, bahkan Dewa Super Naga Hijau pun tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan hewan peliharaan naga hijau milik Siyu. Ledakan, cakar naga dan bola naga bertabrakan. Cahaya menyilaukan langsung menelan kedua naga hijau itu. Rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam cahaya dan bertabrakan. Kemudian, mereka berubah menjadi kembang api dan menghilang. Mengaum. Raungan marah Dewa Super Naga Hijau datang dari cahaya. Otoritas iman dari naga hijau yang super surgawi, juga dirampas. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan merasakan kemarahan dan kepanikan dari Dewa Super Naga Hijau. Mereka jelas tidak dapat memahami metode aneh Siyu. Bagaimanapun, 4 orang suci adalah bentuk kehidupan super surgawi yang telah mencapai titik ekstrim dalam sistem keyakinan. Bab 1736, Pertempuran Hewan Peliharaan 3. Apakah mereka begitu mudah kehilangan otoritas iman? Sepertinya kamu, yang telah kehilangan kepercayaanmu, hanyalah seekor naga yang lebih kuat. Saya ingin tahu apakah pada akhirnya Anda akan dilahap oleh iman Anda. Saat ini, Siyu telah meninggalkan medan perang lagi. Dia menatap bugi, yang diperkuat oleh sumber kekuatan Green Dragon Domain, melawan Dewa Super Naga Hijau yang melemah. Tindakan ini tentu sangat konyol. Meskipun kemungkinan besar hal ini terjadi dalam duel penjinak binatang, Siyu jelas memiliki kekuatan untuk mengubah situasi secara instan, tapi apakah orang ini benar-benar menggunakan 4 orang suci yang super surgawi sebagai rekan tanding dan sebagai paket EXP? Pada saat ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran itu mati rasa. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap lawannya, tapi kekuatannya sangat menakutkan, cukup untuk menganggap pertarungan sebagai sebuah permainan. Naga hijau. Pada saat itu,
Yang paling tidak nyaman adalah macan putih yang super dewa dan kura-kura hitam yang super dewa. Meskipun bukan mereka yang bertarung, mereka lebih terkejut dari siapapun ketika mereka melihat dewa super naga hijau ditekan. Jika naga hijau juga kalah, bukankah giliran mereka? Naga hijau, kamu tidak boleh kalah. Sejujurnya, mereka tidak ingin lagi melawan Xiyu. Metode Xiyu sungguh terlalu aneh. Hingga saat ini, mereka masih belum bisa memahaminya. Mengaum. Pada saat itu, Dewa Super Naga Hijau masih sangat marah. Bagi para Dewa Iman, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada menjarah iman mereka. Pada saat ini, Dewa Super Naga Hijau mengerti. Xiyu telah mengalahkan mereka sejak awal dan paling siap. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti akan menjadi seperti binatang buas di Kolosseum untuk diajak bermain oleh orang lain. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya dia ingin membunuh naga hijau di depannya. Bahkan lebih tidak bisa dimaafkan lagi bagi seorang pencuri yang mencuri kekuatan imannya. Tanpa kekuatan iman, kamu hanyalah seekor semut, lemah seperti cacing. Meski tidak memiliki hak untuk percaya, Dewa Super Naga Hijau masih kuat. Ia bertarung bola-balik dengan Bugi, yang telah diperkuat oleh fusi Xiyu dan memiliki otoritas keyakinan penuh. Mengaum. Di bawah suara gemuruh, banyak bagian tubuh Bugi yang hancur. Darah yang ditumpahkan Bugi terbakar dalam api iman, menyulut langit berbintang. Tentu saja Bugi juga bisa menghancurkan tubuh lawan. Sebuah manik bisa membuat naga hijau menjadi dewa super meledak sekali, dan tidak ada pihak yang mau menyerah. Apakah kamu meremehkan serangga? Di duel Star, Bugi, yang bertarung melawan dewa super naga hijau, selalu sangat tenang. Ia pasti harus membunuh Dewa Super Naga Hijau, tetapi yang paling penting, ia ingin menemukan jalan maju di bawah tekanan Dewa Super Naga Hijau. Saat bertarung, dipadukan dengan pengalamannya, Bugi akhirnya mengerti apa yang harus dilakukannya. Di mata naga hijau, Bugi, kupu-kupu biru halus perlahan muncul. Kupu-kupu biru halus ini perlahan berubah menjadi kepompong putih. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah ulat sutra hijau sebagai inti dari naga hijau. Bugi, lalu kenapa? Hingga saat ini, hati Bugi tidak pernah berubah. Biarpun ia berevolusi menjadi naga hijau terkuat, ia tetap tidak lupa bahwa ia hanyalah ulat sutra hijau pada awalnya. Itu adalah tampilan aslinya. Semua orang tahu bahwa naga hijau itu kuat, tapi setelah Bugi mengalami begitu banyak evolusi, pemahamannya berubah dari berpikir bahwa naga adalah yang terkuat menjadi berpikir bahwa meskipun itu hanya seekor cacing, ia masih bisa naik ke puncak tertinggi. Jika Ratu Cacing bisa mencapai alam yang sama dengan naga hijau, mengapa ulat sutra hijau tidak bisa? Keberanian, Xiyu memberikannya padanya. Tubuh evolusi naga hijau yang dibayangkannya hanyalah cangkang yang menyerap kekuatan dunia luar dalam jalur evolusinya. Pada akhirnya, kekuatan cangkang tersebut akan menyatu ke dalam jantungnya dan menjadi nutrisinya. Dengan keyakinan dan kepercayaan 100% pada Xiyu, tubuh utama ulat sutra hijau Bugi langsung menyerap cangkang naga hijau dan bertabrakan dengan Dewa Super Naga Hijau dalam bentuk ulat sutra hijau yang sangat kecil yang ukurannya kurang dari 1% dari ukuran super, skala surgawi. Ledakan. Ulat sutra hijau yang sangat kecil terbungkus dalam cahaya putih seperti sutra cacing dan bertabrakan dengan naga hijau super dewa. Itu sama sekali tidak merugikan. Sebaliknya, Dewa Super Naga Hijau kesakitan saat salah satu cakarnya meledak. Lelucon yang luar biasa. Melihat kehidupan di depannya mempermalukannya seperti ini, Dewa Super Naga Hijau hampir kehilangan akal sehatnya. Bugi, hancurkan, kata Xiyu. Dewa zaman lainnya. Ini adalah hati super surgawi. Tidak peduli apa rasnya, dia tetap yakin bisa mengalahkan semua musuh. Xiyu dan yang lainnya merasa tidak ada yang salah dengan Bugi, tapi orang luar tidak berpikir demikian. Pada saat ini, ketika mereka melihat Bugi meninggalkan tubuh naga hijau dan langsung berubah menjadi cacing hijau di dasar dunia transenden, perut mereka sakit. Sepasang Beastamers dan hewan peliharaan ini benar-benar tahu cara membuat gugup semua orang. Tidak ada batasan. Aku sangat merindukannya. Pada saat ini, melihat Bugi menunjukkan keperkasaannya dan menekan naga hijau terkuat dengan postur ulat sutra hijau, ke arah Dong Huang, baik itu senior Lu atau senior Panda, tatapan mereka berkedip saat mengingat adegan Bugi mengendarai naga es. Hantu untuk membunuh semua orang dalam ujian panggilan. Dalam sekejap mata, kupu-kupu imajinasi dan naga
Imajinasi kembali ke kondisi ulat sutra hijau. Mungkin inilah sebabnya Bugi menamakan dirinya cacing imajinasi. Setelah Bugi menerobos ke tingkat Dewa Zaman, meskipun ia meninggalkan cangkang naga hijau, 100% kekuatan naga hijau menyatu ke dalam tubuhnya. Bukan saja tidak melemah, tapi malah semakin kuat. Ini karena keterampilan yang dikuasainya semuanya telah mencapai transendensi. Ini juga merupakan kekuatan naga imajinasi tingkat dewa yang transenden. Bab 1737, Pertempuran Hewan Peliharaan 4. Ratusan sungai mengalir ke laut, dan kemudian 10.000 mayat menjadi satu. Di bawah peningkatan kekuatan Dewa Pencipta, sekarang ia menjadi cacing pencipta, dengan kemampuan untuk membelah langit dan bumi. Sutra Kereta. Siyu memberi Bugi perintah terakhir. Sutra cacing putih yang menyatu dengan penguatan spasial Siyu dan menyatu dengan kekuatan penciptaan dikibarkan oleh Bugi seperti sebuah karya seni. Pertama-tama ia menggambar busur indah di langit, lalu menari lurus melintasi tubuh Dewa Super Naga Hijau. Serangan ini mengejutkan Dewa Super Naga Hijau. Ini karena Bugi telah memulihkan wujud ulat sutra hijaunya dan bahkan lebih kuat dibandingkan saat ia masih dalam wujud naga hijau. Itu sangat konyol. Kalian, sampai saat ini, Dewa Super Naga Hijau masih tidak mengerti mengapa Siyu akan tumbuh begitu cepat dan mengapa ia akan kehilangan begitu banyak. Ia hanya menyesal sekarang, penyesalan karena tidak segera membunuh Siyu secara pribadi setelah Siyu mengambil reruntuhannya. Pada saat itu, Siyu pasti tidak akan terlalu merepotkan. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat membayangkan bahwa level dewa dapat tumbuh hingga dia dapat menghancurkan transenden level 6 hanya dalam beberapa tahun. Mata super dewa naga hijau dipenuhi dengan keheningan dan keengganan. Tubuhnya terpotong-potong oleh cacing sutra di kabut darah tanpa bekas. Bahkan jiwanya hanya tersisa dengan sumber transendensi mempesona yang mengambang di kehampaan, menunjukkan bahwa Dewa Super Naga Hijau telah sepenuhnya jatuh seperti Dewa Super Vermilion Bird. Berikutnya, Siyu berkata dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat sumber transendensi. Dan melihat keluar duel star. Satu persatu, mungkin terlalu merepotkan. Kenapa kalian berdua tidak menyerang bersama? Biarkan hewan peliharaanku yang lain berlatih juga. Dewa Super Macan Putih dan kura-kura hitam benar-benar terpana di langit berbintang. Keluarga naga hijau sama dengan keluarga burung vermilion sebelumnya. Mereka tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Jenius keluarga naga hijau yang pernah bertarung di panggung yang sama dengan Siyu dalam pertempuran penyegelan dewa melihat leluhur super surgawinya mati di tangan mantan lawannya. Matanya meredup dan dia merasa hal itu sulit dipercaya. Saat ini, langit berbintang mendidih. Setelah Dewa Super Burung Vermilion, Dewa Super Naga Hijau juga mati di tangan Siyu. Tidak, hewan peliharaan yang mati di tangan Siyu, ulat sutra hijau, telah menjadi paket EXP pelatihan hewan peliharaan Siyu. God Ceiling Battle menjadi kompetisi tim internal. Duel Transcendent menjadi pertarungan pelatihan hewan peliharaan. Sejak zaman kuno, mungkin hanya monster di depannya yang bisa melakukannya. Mengapa orang seperti itu muncul saat aku bangun kali ini? Kelopak mata para ahli yang terbangun yang awalnya ingin berusaha sekuat tenaga bergerak-gerak saat mereka melihat Siyu yang begitu galak. Mereka memiliki keinginan untuk kembali dan tidur selama 100.000 tahun lagi. Kekuatannya sudah tidak kalah dengan eksistensi yang telah melampaui level tinggi dan di bawah 7 kali. Ini jelas bukan tandingannya saat bertemu dengannya. Dia telah naik ke jajaran ahli di alam semesta. Banyak ahli super surgawi memberi penilaian tinggi pada Siyu. Terlepas dari tingkat kosmis, puncak tingkat Dewa Super adalah ahli tertinggi saat ini. Dengan kekuatan tempur yang melebihi level 7, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Berikutnya, pada saat ini, pihak Blue Planet juga sangat bersemangat. Bahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari planet biru di alam Donghuang, alam terapung, alam iblis surgawi, dan alam Dongsuan mengikuti ritme Siyu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Harimau putih yang super dewa dan super dewa kura-kura hitam sedang dalam masalah. Petik 2. Saat semua orang sedang menunggu untuk melihat bagaimana macan putih dan kura-kura hitam berencana menghadapi Siyu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. 2 dari 4 orang suci makhluk super surgawi yang reputasinya bergema melalui era yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan berlari. Seolah-olah mereka sama sekali tidak berniat melakukan pertempuran transenden.
Melihat leluhur mereka melarikan diri dalam kepanikan, banyak anggota keluarga macan putih dan keluarga kura-kura hitam tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum pertempuran dimulai, nenek moyang mereka akan melarikan diri tanpa berperang, seolah-olah dia terkejut. Saat ini, macan putih dan kura-kura hitam hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Mereka pasti tidak bisa melawan monster ini. Mereka masih punya ide di hati mereka. Mereka tahu bahwa Vermilion Bird dan Dewa Super Naga Hijau telah kalah telak, jadi mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Xiyu. Pada saat ini, meskipun mereka menyerahkan keluarga dan segalanya, mereka pasti tidak ingin mati begitu saja. Bahkan jika mereka melanggar aturan duel transenden dan tidak dapat bertahan hidup di laut kosmik di planet Raja Dunia, bahkan jika mereka melarikan diri ke tanah terkontaminasi yang bermusuhan, Kekaisaran Behemoth, sarang cacing, mereka pasti tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, saat Dewa Super Naga Hijau mati, mereka memilih untuk melarikan diri. Saat ini, mereka sedikit menyesal. Mengapa mereka menerima duel transenden ini? Mereka seharusnya membiarkan Vermilion Bird yang super surgawi mengambilnya. Tidak mungkin, dia lolos. Di kapal perang Blue Planet, kucing permata, burung hantu, dan yang lainnya memasang ekspresi tidak percaya. Mereka tidak menyangka akan benar-benar melihat pemandangan Dewa Super Macan Putih dan Dewa Super Kura-Kura Hitam melarikan diri. Kecepatan melarikan diri mereka sangat cepat, dan mereka meninggalkan bidang bintang ini dalam sekejap mata. Beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah dari tingkat Dewa Super bahkan tidak dapat bereaksi. Apa-apaan? Saat ini, Xiyu juga agak terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar melarikan diri dalam pertempuran transenden. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Dia bahkan sedikit terkejut. Dengan cara ini, dia bisa secara terbuka menargetkan keluarga macan putih dan keluarga kura-kura hitam. Sedangkan bagi mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Kamu ingin lari? Xiyu terbang keluar dari duel star di bawah pengawalan Chitong dan Bugi untuk mengejar lawannya. Namun, pada saat ini, ahli terkuat di sini, Jenderal Dewa Matahari, memandang dengan acuh tak acuh ke arah di mana Dewa Super Harimau Putih dan Dewa Super Kura-Kura Hitam melarikan diri. Duel transenden pasti ditentukan oleh hidup dan mati. Setelah Anda menerimanya, itu tidak dapat diubah. Menurut aturan, mereka yang melarikan diri akan mati. Ia mengangkat lengannya yang dipenuhi api matahari dan menyapukannya ke udara. Dalam sekejap, triliunan bintang menyala di laut kosmik. Api yang berkobar menerangi laut kosmik yang gelap gulita. Bahkan di planet biru di tepi laut kosmik, banyak orang biasa yang mengangkat kepala dan melihat perubahan di langit berbintang. Pada saat ini, para ahli yang bergegas dari Kekaisaran Behemoth, sarang induk cacing, dan wilayah penguasa ke laut kosmik untuk berpartisipasi dalam kompetisi asal melihat laut kosmik yang gelap gulita tiba-tiba menyala. Itu sangat spektakuler. Di tanah terkontaminasi, tentara Raja Kegelapan, yang melawan tentara perlindungan lingkungan, terkejut saat melihat laut kosmik yang menyala. Jenderal Dewa Matahari akan bangkit. Ada apa dengan pria itu? Bingling mengingat kembali arah laut kosmik. Selain Raja Dunia, hanya Jenderal Dewa Matahari yang bisa melakukan fenomena seperti itu. Di bawah cahaya tak berujung, Dewa Super Macan Putih dan Dewa Super Kura-Kura Hitam tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di sisi lain langit berbintang, Dewa Super Macan Putih yang melarikan diri dan Dewa Super Kura-Kura Hitam melihat ke arah api yang menelan mereka karena terkejut dan mengeluarkan tangisan putus asa. Dalam sekejap, kehidupan dilahap oleh kekuatan bintang di laut kosmik dan langsung terbunuh secara instan. Ia tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Bahkan sumber transendensi yang meletus pun terbakar oleh api dan berubah menjadi ketiadaan. Pelanggarnya sudah mati. Di luar duel star, Jenderal Dewa Matahari berkata tanpa emosi, mengejutkan para ahli di sini. Ini adalah kekuatan puncak super surgawi. Xiyu, yang keluar, juga membuka mulutnya lebar-lebar. Tunggu-tunggu. Itu adalah lawannya. Di ruang penjinak binatang Xiyu, Sorti, Turtle, dan yang lainnya melihat keluar dan mendengarkan suara-suara dari dunia luar. Itu seperti sambaran petir, dan ekspresi mereka membeku. Tapi, Xiyu baru saja hendak mengatakan sesuatu dan bertanya apakah sumber transendensi telah meledak dan milik siapa. Jenderal Dewa Matahari memandang Xiyu. Penguasa alam Donghuang, Xiyu, Raja Dunia ingin bertemu denganmu.
Dia sudah menunggu lama. Bab 1738, Misi Raja Dunia, 1. Apa, Raja Dunia sebenarnya ingin bertemu Siyu? Kata-kata Jenderal Dewa Matahari tidak diragukan lagi menyebabkan keributan besar di sini. Tidak peduli seberapa kuat mereka atau di mana mereka berada, banyak orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tuan Raja Dunia, sudah bangun. Secara logika, Realm King tidak akan memperhatikan masalah kecil seperti duel transenden. Itu benar. Dengan kejadian sebesar ini, mustahil bagi Raja Dunia untuk masih tidur. Ke arah kapal perang planet biru, kata burung hantu prediksi. Namun, mengapa Realm King ingin bertemu Siyu? Apalagi sudah menunggu lama. Dengan kata lain, sejak awal pertempuran ini, atau bahkan lebih awal, Raja Dunia sudah memperhatikan Siyu. Burung hantu prediksi merasa gugup. Dia sudah cukup sering berada di dekat Siyu. Mungkinkah dia juga diperhatikan oleh Raja Dunia? Apa yang sedang terjadi? Lin Feng berteriak. Karena Siyu adalah eksistensi yang istimewa, kata Kaisar Si. Kaisar Senior Si, apa maksudmu? Kaisar luar angkasa bertanya dengan bingung. Menghadapi tatapan khawatir dari Lu Qinyi dan yang lainnya, Kaisar Si berkata, tidak apa-apa. Jika Raja Dunia ingin menyakiti Siyu, tidak perlu melalui banyak masalah. Jenderal Dewa Matahari, yang berada di puncak tingkat Dewa Super, dapat menghancurkan 4 orang suci dengan begitu mudah. Hanya butuh sekejap baginya untuk membunuh Siyu. Adapun seorang Dewa Super puncak melawan Raja Dunia, ia juga bisa terbunuh dalam sekejap. Perbedaan kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan era kosmik. Itulah sebabnya Kaisar Si mengatakan bahwa jika Raja Dunia ingin menyakiti Siyu, tidak perlu membuat keributan besar. Dalam perjalanan ini, selain mencari jalan menuju tingkat kosmik, Kaisar Si juga menggunakan kemampuan elemen waktunya untuk menemukan banyak peluang. Setelah menerobos berkali-kali berturut-turut, dia bahkan lebih takut dengan kekuatan tingkat kosmik. Menurut pemahamannya, setiap tingkat kosmik ahli dalam 2 statistik utama ruang dan waktu. Dengan kata lain, 6 tingkat kosmik saat ini memiliki pencapaian waktu lebih banyak daripada dirinya. Pada saat yang sama, menjadi ahli dalam waktu dan kekuatan spasial adalah syarat yang diperlukan untuk menjadi tingkat kosmik. Seperti ini, kata Kaisar luar angkasa. Menurutku, dengan potensi bakat Siyu yang menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di bawah level kosmik. Dia pasti akan mencapai puncak tingkat Dewa Super di masa depan. Tampaknya masuk akal jika Raja-Raja Dunia ingin bertemu dengannya. Mungkin Raja Dunia ingin mengasuh Siyu menjadi tangan kanan, sama seperti Jenderal Dewa Matahari dan yang lainnya. Dewa zaman yang pernah membunuh banyak Dewa Super di planet Raja Dunia kemudian dimasukkan oleh Raja Dunia. Dia adalah salah satu dari 3 Dewa Super puncak di planet Raja Dunia dan tangan kanan dunia. Raja, mungkin, di mata Raja Dunia, Siyu adalah yang berikutnya. Tingkat kosmik tidak menghargai Dewa Super biasa, tapi mereka masih sedikit peduli pada Dewa Super puncak. Tuan Raja Dunia ingin bertemu denganku. Di saat yang sama, Siyu keluar dari kondisi pertarungannya dengan kebingungan. Alur pemikirannya segera disela oleh Jenderal Dewa Matahari. Di hadapan tatapan iri dari banyak orang di sekitarnya, Siyu hanya merasa aneh. Dalam setahun, dia telah melihat 2 tingkat kosmik berturut-turut. Pengalamannya mungkin satu-satunya di seluruh alam semesta. Dia hanya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Dunia. Siyu langsung membayangkan banyak tebakan. Kamu akan mengerti ketika kita sampai di sana. Ketika wasiat Jenderal Dewa Matahari tiba, lubang hitam spasial muncul tidak jauh dari Siyu. Sebelum Siyu sempat bereaksi, dia langsung tersedot ke dalam. Melihat adegan ini, Chitong, Bugi, Bulu, dan yang lainnya dengan cepat memasuki bis Taming Space dan pergi bersama Siyu. Pria yang beruntung, pikir Jenderal Dewa Matahari dalam hati ketika dia melihat sosok Siyu yang menghilang. Dia tidak tahu mengapa Raja Dunia mencari Siyu. Dia hanya tahu bahwa setelah Siyu kembali ke planet Raja Dunia dan mengeluarkan duel transenden kepada Dewa Super 4 orang suci, Raja Dunia telah mengingatkannya. Biarkan dia menyetujui duel transenden ini. Jika Siyu bisa mengalahkan 4 orang suci yang super dewa, dia akan membiarkan Siyu bertemu. Jika Siyu tidak bisa mengalahkan 4 orang suci yang super surgawi, dia harus melindungi kehidupan Siyu di bawah 4 orang suci yang super surgawi. Mengenai perintah Raja Dunia,
Jenderal Dewa Matahari terdiam. Aturan duel transenden pasti ditentukan oleh Raja Dunia. Dan sekarang, tidak masalah jika Raja Dunia melanggar aturan Siyu ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal yang sulit dipercaya. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu lebih kuat dari Siyu, nasib 4 orang suci yang super dewa telah diputuskan sejak Raja Dunia memperhatikan Siyu. Bobot Siyu di hati Raja Dunia jauh lebih penting daripada sekadar 4 orang suci yang super surgawi. Potensi bakat. Tidak sesederhana itu. Jenderal Dewa Matahari tidak berani memata-matai alasan di balik hal ini. Dia hanya melaksanakan perintah Raja Dunia satu persatu. Pada saat yang sama, Siyu diteleportasi ke tempat yang sangat asing dalam keadaan linglung. Perasaan dunia berputar hampir membuatnya muntah. Sial, apakah Jenderal Dewa Matahari mengetahui teleportasi? Itu tidak sebagus skill Bugi. Setelah Siyu menstabilkan kondisinya dengan kontrol fisik, dia melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa, dia seharusnya berada di jembatan layang. Jembatan langit batu putih melayang di langit, dikelilingi lautan awan putih. Menatap langit biru, tidak ada jejak langit berbintang sama sekali. Ini adalah dunia yang mandiri. Siyu dengan cepat membuat keputusan. Namun, setelah memperhatikan jembatan di langit ini, dia menyadari bahwa baik itu di depan atau di belakang, jembatan itu tampak tak berujung. Dia tidak bisa mencapai akhir sama sekali. Tuan Raja Dunia, Anda mencari saya. Siyu tidak berjalan gegabah. Sebaliknya, dia bertanya. Bab 1739, Misi Raja Dunia, 2. Zizi. Setelah Siyu berbicara, sesuatu tiba-tiba berubah di depannya. Seolah-olah sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya berkedip, atau seolah-olah embusan angin menderu dan melolong, secara bertahap membentuk sepasang mata biru dengan tanda putih di atas Siyu. Siyu. Setelah inkarnasi yang diduga sebagai mata Raja Dunia muncul, sebuah suara juga datang dari segala arah. Itu adalah suara yang netral. Siyu merasakan kekuatan yang menghantam hatinya darinya. Tuan Raja Dunia, Siyu buru-buru menyapa. Kamu sudah mengetahui tentang dia dari Cipos, kan? Siyu tercengang. Maksudmu, bentuk kehidupan kosmik ke-6? Ya, Tuan Penguasa Kosmik memberitahuku bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 telah melarikan diri dari penjara. Sedangkan sisanya, saya hanya mengatakan bahwa dia disegel oleh Anda dan Penguasa Kosmik, Tuan Raja Dunia, kata Siyu. Siyu sedikit panik. Dia adalah penguasa dunia Raja Dunia. Planet. Meskipun planet Raja Dunia hanya membatasi dia untuk bergabung dengan tanah terkontaminasi, Kekaisaran Behemoth, dan sarang induk cacing, Siyu masih merasa sedikit bersalah. Seolah-olah ada sesuatu yang ditemukan. Namun, Raja Dunia yang mencarinya ada hubungannya dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Ini sudah cukup, kata Raja Dunia. Siyu, aku punya misi yang harus kamu selesaikan. Petik 2. Bisakah 1. Pencarian. Siyu bingung. Pasti ada ahli yang lebih kuat darinya di antara banyak ahli di bawah Raja Dunia. Mengapa mereka harus mencarinya? Pencarian macam apa? Siyu bertanya. Ini ada hubungannya dengan arkeologi, kan? Kata Raja Dunia. Mata Siyu berbinar. Aku mengerti. Tuan Raja Dunia, Anda telah menemukan orang yang tepat. Aku tidak bisa menjamin misi lainnya, tapi masalah ini. Aku percaya pada kemampuanmu. Lagi pula, kamu satu-satunya orang yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan misi ini, kata Raja Dunia. Hanya kamu yang memiliki 2 syarat, yaitu menjadi transmigrator dari era terakhir dan mengontrak Time Sprite. Saat Raja Dunia selesai berbicara, Siyu relatif tenang. Jadi itulah yang terjadi. Benar saja, segala sesuatu tentang dirinya telah diketahui oleh Raja Dunia. Mungkin penguasa kosmik juga telah mengetahuinya, tetapi ia tidak tertarik untuk mempedulikan hal ini. Siyu menebak bahwa meskipun misi yang Raja Dunia ingin dia selesaikan adalah arkeologi, misi itu pasti terkait dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Adapun bentuk kehidupan kosmik ke-6, Raja Dunia dan penguasa kosmik mungkin memiliki sikap yang berbeda. Penguasa kosmik menantikan bentuk kehidupan kosmik ke-6 menemukan masalah dengannya, dan Raja Dunia ingin mencapai beberapa tujuan melalui arkeologi. Tuan Raja Dunia, tolong bicara, kata Siyu. Saya ingin Anda menggunakan Time Sprite untuk bertransmigrasi ke masa lalu dan menghentikan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Siyu.
Apa? Siyu tercengang lagi. Tuan Raja Dunia, bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Raja Dunia berkata, level time sprite-mu tidak tinggi. Sangat sulit untuk bertransmigrasi ke masa lalu yang jauh sekarang, tetapi dengan dukungan kekuatan saya, Anda dapat mencobanya. Tetapi, memori, juga memiliki bobot. Semakin banyak Anda mengetahui tentang dia, semakin sulit bagi Anda untuk bertransmigrasi. Saat itu, saya tidak berdaya. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjelajah di sana dan menemukan jawabannya. Lagi pula, apa yang aku tahu tidak begitu penting. Informasi penting yang benar-benar tersembunyi masih perlu Anda jelajahi sendiri. Tentu saja, selanjutnya saya akan menjawab beberapa informasi yang tidak penting. Salah satu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa time sprite Anda sudah menjadi time sprite terakhir di alam semesta ini. Adapun kekuatan time sprite lainnya, mereka semua telah dilucuti oleh bentuk kehidupan kosmik ke-6. Jika kamu tidak menghadapinya, cepat atau lambat, kamu juga akan masuk ke dalam barisannya. Jantung Siyu berdetak kencang. Di Bistaming Space milik Siyu, Ki juga bergidik. Mengapa dia melakukan ini? Siyu bertanya. Dia sudah berada di level kosmos, jadi mengapa dia masih tertarik dengan time sprite? Tidak perlu, kan? Kamu harus mencari tahu sendiri alasannya, kata Raja Dunia. Awalnya, Siyu hanya tertarik pada pencarian arkeologi, tapi sekarang, dia merasa harus mendengarkan Raja Dunia secara detail. Bagaimanapun, ini menyangkut Ki. Dia harus memastikan keselamatannya. Selain informasi ini, ingatan yang disebutkan oleh Raja Dunia juga memiliki bobot, membuat jantung Siyu berdebar kencang. Oleh karena itu, apakah ini alasan mengapa dia hanya bertransmigrasi ke era ini dengan ingatan dari tahap fana? Apakah dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan kenangan lainnya? Siyu memandang Raja Dunia. Dia sepertinya tidak terkejut bahwa dia adalah seorang transmigran. Namun, mengapa kondisi ini merupakan kondisi penting untuk menyelesaikan misi? Siyu tidak mengerti. Tuan Raja Dunia, apakah Anda tidak terkejut dengan identitas saya? Siyu bertanya. Dia adalah seorang transmigran dari era terakhir. Logikanya, segala sesuatu dari zaman dulu tidak bisa dilestarikan sampai sekarang bukan? Itu tidak aneh. Kamu bukan orang luar biasa yang dikatakan Raja Dunia. Kehidupan Anda sebelumnya mungkin merupakan ahli yang mengesankan dari era terakhir, itulah sebabnya Anda bisa mencapai hal seperti itu. Ini mungkin salah satu dari sedikit cara untuk bertahan hingga era berikutnya. Namun, saya yakin Anda juga telah membayar harga yang sangat mahal. Siyu tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu betapa mahalnya harga yang harus dia bayar karena kehilangan ingatannya. Mungkin itu juga merupakan harga untuk memindahkan ingatan fana berusia 20 tahun dan melupakan semua pengalaman lainnya. Siyu cukup tertarik dengan topik itu sehingga dia tidak luar biasa. Dengan kata lain, selain dia, apakah ada kehidupan lain yang bertahan dengan cara yang mirip dengannya dari era kosmik terakhir? Bab 1740, Misi Raja Dunia 3. Meski itu hanya kenangan. Ini tidak penting, kata Raja Dunia. Ini adalah giok ruang waktu. Kekuatannya dapat mendukung Anda untuk bertransmigrasi satu kali. Bagian dalamnya mencatat koordinat waktu yang Anda perlukan untuk bertransmigrasi. Di saat yang sama, kekuatannya juga dapat menutupi aura time sprite Anda, mencegahnya terdeteksi oleh siapapun. Itu bahkan dapat mendukung Anda untuk tinggal lebih lama di ruang dan waktu masa lalu. Saat Raja Dunia selesai berbicara, sebuah batu giok hijau zamrud muncul di depan Siyu. Selain itu, ada juga beberapa alat pendukung yang mungkin Anda perlukan. Kemudian, batu spasial lain muncul di samping batu giok itu. Ini adalah perlengkapan tata ruang yang berisi peralatan pendukung yang disediakan oleh Raja Dunia. Siyu mengambil kedua alat itu dan Raja Dunia berbicara lagi. Apakah Anda dapat menyelesaikan misi ini tidak hanya menyangkut diri Anda sendiri, tetapi juga menentukan kedamaian laut kosmik sampai batas tertentu? Bukannya tidak ada risiko dalam misi ini. Sebaliknya, ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan misi dengan sia-sia. Sebagai hadiahnya, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Siyu berkata, "Yah, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik, tapi aku belum tentu bisa menyelesaikannya. Lagi pula, targetnya ada di tingkat kosmik.
Yang kuinginkan adalah menurutku mustahil menyelesaikan misi. Saya dapat mengganggu dan melepaskan otoritas misi ini kapan saja, lagi pula, saya tidak bisa membiarkan hewan peliharaan saya mengambil risiko bersama saya. Juga, jika memungkinkan, saya akan pergi selama periode waktu ini. Mohon jaga Blue Planet dengan baik. Aku mengerti keinginanmu, kata Raja Dunia. Aku berjanji padamu, setelah Anda siap, bertransmigrasilah ke planet induk Anda dan Time Sprite dalam waktu dekat. Dari sana, Anda akan menjelajah sebagai titik awal. Perlahan-lahan kamu akan mengetahui kebenarannya. Ingat, jangan gunakan sumber transendensi untuk menerobos ke super surgawi. Baik itu Anda atau hewan peliharaan Anda, untuk alasannya, Anda harus sudah bertransmigrasi sebelumnya. Aku tidak perlu mengingatkanmu, kan? Pertemuan Siyu dan Raja Dunia sangat singkat. Teka-teki pihak lain membuat hati Siyu gatal. Mengapa bentuk kehidupan kosmik keenam menangkap sprite waktu secara keseluruhan? Semesta, mengapa Siyu, seorang transmigran, harus melakukan misi ini? Apa sebenarnya yang dilakukan makhluk kosmik keenam? Apa sebenarnya yang Siyu hentikan? Siyu adalah pria dengan kekuatan pertarungan tertinggi yang melampaui tahap keenam. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menghentikan bentuk kehidupan kosmik? Sekalipun ia bertransmigrasi ke masa lalu, itu hanyalah ruang waktu paralel. Mungkinkah hal itu akan mempengaruhi ruang waktu ini? Mungkin itu akan sangat mempengaruhi ruang waktu ini, pikir Siyu. Bahkan Kaisar Wu dan yang lainnya di bawah tingkat dewa akan memperoleh ingatan tentang ruang dan waktu paralel karena fenomena keterikatan ruang waktu. Kemudian, jika dia melakukan sesuatu di masa lalu, bentuk kehidupan kosmik keenam dari ruang dan waktu ini mungkin juga dapat memperoleh ingatan yang relevan. Oleh karena itu, apa yang Raja Dunia ingin lakukan sendiri mungkin adalah mengubah beberapa pemikiran bentuk kehidupan kosmik keenam ini. Dari sana, ia mempengaruhi ruang waktu dari ruang paralel. Tentu saja, ini hanya dugaan Siyu. Mungkin kebenarannya bahkan lebih menggelikan. Misalnya, kekuatan Time Sprite dan Raja Dunia bisa memasuki masa lalu yang sebenarnya. Jika itu terjadi, maka masa depan akan berubah. Tapi bagaimanapun juga, sejak Raja Dunia berbicara, Siyu tidak punya pilihan selain menerima misi ini. Di saat yang sama, ada juga alasan mengapa dia sangat penasaran dengan pencarian arkeologi ini. Di dunia luar, Siyu langsung muncul di dalam planet Raja Dunia, di alam Donghuang. Setelah diteleportasi kembali, dia melihat ke langit berbintang dan menghela nafas sedikit. Hicks, di Bistaming Space milik Siyu, Qi merasa gugup. Setelah Raja Dunia menyebutkan keberadaannya, Qi terkejut. Setelah mengatakan bahwa Time Sprite di tingkat kosmik ke-6, terspesialisasi dalam makan, dia bahkan lebih terkejut. Qi arkeologi awalnya cukup tertarik dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6 yang arkeologis, tapi sekarang, bentuk kehidupan kosmik ke-6 yang apa? Siapa itu? Apakah dia ingin tahu? Siyu, apakah kita benar-benar akan pergi? Dia bertanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Time Sprite di seluruh alam semesta akan kehilangan kekuatannya oleh bentuk kehidupan kosmik ke-6. Hanya kamu yang tersisa, kata Siyu. Situasi saat ini adalah, bagaimana jika bentuk kehidupan kosmik ke-6 menemukan Anda dan merugikan Anda? Jika giok ruang waktu Raja Dunia dapat menutupi auramu, ada baiknya kita pergi ke sana dan menghindari pusat perhatian terlebih dahulu, kata Siyu. Jika kita bisa menangani bentuk kehidupan kosmik ke-6 dan menghentikannya menargetkan Time Sprite, Anda akan aman setelah kami kembali. Saat ini, seluruh tim Siyu meledak. Tadi, mereka tidak berani berkomunikasi, tapi sekarang, mereka merasa misi Raja Dunia sulit dipercaya. Menurut analisis saya, Guru, mungkin kita tidak perlu terlalu gugup, kata Ling. Apa maksudmu? Mungkinkah bentuk kehidupan kosmik ke-6 belum mencapai tingkat kosmik pada saat kita pergi? Jika pihak lain benar-benar berada di tingkat kosmik, tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur jika Raja Dunia melepaskan kita. Tetapi jika pihak lain tidak berada di tingkat kosmik pada saat itu, tetapi di puncak tingkat Dewa Super, situasinya akan sangat berbeda. Di mata Raja Dunia, kekuatan tempur kita mendekati level Dewa Super tingkat tinggi. Mungkin tidak mustahil untuk menyelesaikan misi seperti itu. Lagi pula, Guru, Anda akan segera mencapai lapisan surgawi ke-14, kan? Ya, Siyu mengangguk. Setelah mengontrak Dewa Zaman Bulu,
Chitong, dan Bugi untuk menerobos Dewa Zaman, dia akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos lagi. Dia masih menekannya.